ويجعلون ممن يكون كتابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai detik ini ada di antara kita yang belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Atau bahkan mungkin ada yang bersumpah serapah tidak akan memaafkan kesalahan seseorang sampai hari kiamat. Maka pada kesempatan ini mari kita buka lagi, mari kita renungkan lagi sebuah kisah mulia yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam yang Allah isyaratkan sebagai salah satu kisah yang paling indah. Allah tabaraka wa ta'ala mengawali kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam dengan berfirman, "Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi." Kami akan mengisahkan kepadamu kisah yang paling baik, kisah yang paling indah. Inilah kisah yang paling indah yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran di dalamnya, dan mari kita petik satu saja hikmah dan pelajaran dari surah Yusuf atau kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kisah yang sangat terkenal. Saya yakin kita semua sudah mengetahuinya. Bagaimana sebagian saudara-saudara Yusuf kecil alaihi salam, karena mereka dengki, iri dan benci kepada Yusuf, maka mereka berusaha menyingkirkan si Yusuf kecil, bahkan berencana untuk membunuh beliau. Akhirnya beliau dibuang ke sumur, yang ini menjadi awal kisah sedih perjalanan hidup si Yusuf kecil. Beliau akhirnya ditemukan oleh para pedagang. Beliau akhirnya diperjualbelikan layaknya budak dan barang dagangan, dan beliau akhirnya dijual di wilayah Mesir. Ratusan bahkan ribuan kilometer dari Palestina, tempat kelahiran beliau, dan membuat beliau terpisah puluhan tahun dari keluarga yang beliau cintai. Tidak cukup sampai di situ, di Mesir pun beliau hidup tanpa keluarga dan kerabat, sehingga beliau difitnah oleh sebagian perempuan yang membuat beliau akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama beberapa tahun. Singkat cerita, seperti yang sudah kita ketahui, waktu berjalan, hari demi hari berganti, Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat derajat beliau, menjadikan beliau pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Kemudian terjadi paceklik atau kelaparan yang dahsyat yang menimpa beberapa negeri, termasuk di negeri tanah kelahiran beliau. Sehingga membuat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam datang ke istana kerajaan di Mesir untuk meminta atau membeli bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan mereka ketika terjadi paceklik. Mereka lantas datang ke kerajaan, kemudian berkata kepada pejabat kerajaan, "Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlanad dur." Wahai Pak Pejabat, wahai Pak Menteri, kami dan keluarga kami sedang ditimpa kesulitan di negeri kami, maka kami ingin membeli stok bahan makanan, dan kami juga memohon agar Anda, wahai Pak Menteri, bersedekah untuk kami. Wa tasaddaq alaina. Ketika Yusuf menyadari bahwasanya yang datang ini adalah saudara-saudara beliau yang dulu pernah menyakiti beliau, beliau lantas bertanya kepada mereka, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?" Apakah kalian ingat apa yang dulu pernah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian dulu masih diselimuti kebodohan? Jawaban ini sontak membuat saudara-saudara Yusuf terkaget. Ternyata pejabat yang ada di hadapan mereka adalah Yusuf, saudara mereka yang dulu pernah mereka campakkan ke sumur. Kemudian Nabi Yusuf dalam keadaan semacam ini sangat berlapang dada untuk memaafkan saudara-saudaranya, dan beliau mengatakan sebuah perkataan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Surah Yusuf ayat 92, Allah berfirman tentang perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Qala la tathriba 'alaikumul yaum." Hari ini tidak ada celaan buat kalian. Hari ini tidak ada cemoohan, tidak ada caci maki terhadap kalian. Seolah-olah Nabi Yusuf ingin mengatakan bahwasanya hari ini ketika posisi saya sedang berada di atas, sedang menjadi pejabat, dan kalian sedang di bawah, sedang kesulitan, saya tidak akan mencela keburukan yang dulu pernah kalian lakukan kepada saya. Seolah-olah Nabi Yusuf sudah memaafkan dan melupakan begitu saja
kejahatan-kejahatan saudara-saudara beliau yang pernah dilakukan dulu. Tidak sampai di situ. Nabi Yusuf bahkan mendoakan mereka, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah memaafkan kalian karena Allah itu Maha Pengasih. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika mereka datang meminta atau ingin membutuhkan bahan makanan, Nabi Yusuf bahkan memberikan yang lebih dari itu. Wa'tuni bi ahlikum majma'in. Sudah, bawa ke sini saja keluargamu semua. Bawa keluarga kalian semua ke sini, ke Mesir, untuk tinggal bersama Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran bagaimana kebesaran hati Nabi Yusuf alaihissalam untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti beliau dan menjadi sebab kesengsaraan beliau di masa lalu. Maka jika ada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita atau membuat kita rugi, maka maafkanlah mereka. Maafkanlah saudaramu, maafkanlah teman lamamu, maafkanlah rekan kerjamu, maafkanlah atasan dan maafkanlah bawahanmu, dan maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini sampai kepada Anda dimanapun Anda berada, sampai kepada antum, dan kemudian antum ingat bahwasanya saya pernah berbuat salah kepada Anda, pernah menyakiti Anda, atau pernah merugikan antum semua, maka dengan video ini juga saya ingin mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan kepada Anda semua. Semoga antum termasuk orang-orang yang mau memaafkan saya sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Demikian, saya pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.